Sampaikanlah walau hanya satu ayat. Akan menjadi suatu bahaya jika banyak orang-orang pandai berdiam diri tanpa mengungkapkan kebenaran yang ada dalam kebenarannya. Sementara para pencari atensi atau yang dulu dikenal dengan sebutan orang-orang caper terus berusaha menyampaikan hal-hal atau informasi tidak penting dan bahkan menjerumuskan kita dalam dunia kegelapan. Aduh, luar biasa. Oleh karena itu, sampaikanlah walau hanya satu ayat. Sampaikanlah walau hanya sedikit yang bisa kita sampaikan. Yang terpenting itu adalah kebenarannya dan bukan itu adalah kebetulan faktanya. Tapi bagaimana cara menyampaikannya? Dengan cara apa ya? Sedikit spoiler ya, dengan pidato persuasif. Wah, apa itu? Hal memusingkan apa lagi itu? Kenapa itu harus dipelajari ya? Tidak. Eits, tidak usah pusing dan tidak usah takut. Semua hal pasti ada obatnya. Dan disinilah kita akan mengobati rasa penasaran yang bercampur dengan kepusingan itu. Tapi sebelum itu, kita intro dulu ya. Presiden Soekarno pernah menyampaikan, "Berikanlah aku 1000 orang tua, maka akan aku cabut gunung Bromo dari akarnya. Dan berikanlah aku 10 pemuda, maka akan aku guncangkan dunia." Dari pernyataan berikut dapat kita ketahui bahwa peran serta pemuda begitu penting, begitu terasa, begitu kental seperti susu murni nasional di depan sekolah yang sampai sekarang masih berkeliling tanpa ada hentinya. Akan tetapi, yang akan kita pahami lebih lanjut bukanlah arti dari pernyataan Presiden Soekarno tersebut. Namun, bagaimana pernyataan tersebut dapat begitu melekat dalam diri kita sampai sekarang. Perlu kita ketahui bahwa memang sudah menjadi pembicaraan umum, Presiden Soekarno merupakan seorang orator yang ulung. Dalam setiap pidatonya, beliau selalu dapat menggoyangkan hati setiap pendengarnya. Luar biasa. Tapi, apa itu pidato? Lalu, apa sih yang akan kita bahas dalam video ini? Terdapat 6 kata yang akan menjadi kunci dari pintu ilmu untuk mencapai cakrawala dalam materi pidato persuasif ini. Pertama, pesan. Kedua, ajakan. Ketiga, gagasan. Keempat, audiens. Kelima, percaya. Dan yang keenam, kebenaran. Jadi sudah tahu dong bagaimana kelanjutan videonya? Kan kalian semua adalah netizen yang maha benar dengan segala pikiran dan perkataannya. Apa? Belum tahu juga? Oke deh. Karena Pak Dharma adalah guru yang baik hati, tidak sombong, dan suka menabung, akan Pak Dharma jelaskan juga deh ya. Baik, dengarkan dan perhatikan video ini baik-baik ya. Kalau kalian tidak mau like dan subscribe itu tidak apa kok. Yang terpenting kan setidaknya kalian bisa sedikit tahu dan paham mengenai hal yang Pak Dharma sampaikan ini. Pidato persuasif tentunya berasal dari 2 kata. Ya iyalah 2 kata. Aduh, boyong-boyong 2020 nih. Pidato memiliki definisi atau pengertian berbicara untuk menyampaikan suatu hal di depan banyak orang atau di depan umum. Jadi, jika hanya berbicara di depan kaca atau di dalam kamar mandi, tidak termasuk ke dalam pidato ya. Tapi saat pandemi seperti ini, pidato tidak hanya di depan banyak orang. Bisa saja kita hanya menghadap layar ponsel pintar kita dan berbicara untuk keperluan orang banyak. Seperti pada saat live IG, streaming YouTube, Facebook, Friendster, atau bahkan saat berpidato ketika main Hago. Intinya adalah pesan. Ya, pesan atau yang disampaikan dalam berpidato harus bertujuan untuk mengajak banyak orang dalam melakukan perbuatan yang kita kehendaki bersama. Baik itu mengajak untuk menjaga kebersihan atau menjaga hati dari cengkeraman netizen nakal yang suka merebut pasangan sahabatnya. Aduh,
Inggris ya. Sedangkan persuasif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dijelaskan bahwa bersifat membujuk secara halus supaya menjadi yakin. Tentunya pengertian ini juga memiliki pengertian untuk mengajak, membujuk, merayu, atau mengaruhi orang lain. Entah itu saat mengajak banyak orang untuk dapat membantu antar sesama di saat pandemi seperti ini, ataupun untuk merayu orang tua agar diberikan uang jajan sampai puluhan juta untuk membeli HP berlambang apel untuk dipamerkan kepada orang-orang. Dengan kedua pengertian ini, dapat kita simpulkan bahwa pidato persuasif adalah pidato yang berusaha untuk membujuk secara halus atau mengajak pendengar dengan menyampaikan pendapat, gagasan, dan alasan yang jelas, masuk akal, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yap, segala apa yang disampaikan dalam berpidato persuasif harus jelas, masuk akal, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi, bukan hanya bercerita sedih dan pilu mengenai pahitnya kehidupan, akan tetapi kebenaran situasi yang ada harus dapat menjadi latar belakang agar orang lain bisa terajak dan terbujuk dalam melakukan hal yang akan dilakukan bersama. Dalam menyampaikan gagasan atau ide dalam pidato, dibutuhkan cara agar audiens atau pendengarnya dapat merasa tergugah hatinya. Bukan hanya dengan bahasa yang digunakan dalam berpidato, akan tetapi harus juga menggunakan hati dan perasaan pada saat menyampaikannya. Oleh karena itu, dalam berpidato untuk mengajak banyak orang, tentunya diperlukan hati yang tulus ikhlas seraya kata yang keluar dari mulut kita. Jangan munafik jika bertutur kata. Biarkan hati yang bersih menjadi perantara antara kita yang berpidato dengan audiens yang menyaksikan pidato kita. Dengan demikian, ada 3 hal yang harus diperhatikan agar pidato persuasif yang disampaikan dapat diterima baik oleh audiens dan membuat mereka merasa percaya dan yakin dengan gagasan, ajakan, dan bujukan yang disampaikan dalam pidato persuasif itu. Logika atau logos. Logika atau logos yang memiliki arti yang adalah logis dan masuk akal. Pesan dan segala hal yang dikatakan dalam berpidato persuasif harus masuk akal atau logis. Jangan sampai audiens tidak merasa yakin dan percaya atas apa yang disampaikan oleh orator ketika berpidato, baik dalam sambutan, ceramah, orasi, maupun kegiatan berpidato lainnya. Dengan elemen inilah yang membuat kita menuju satu kata kunci dari pidato persuasif. Tidak lain dan tidak bukan adalah percaya. Jika satu saja hal yang disampaikan tidak dipercayai oleh audiens atau pendengarnya, maka jangan berharap audiens akan terus dapat mendengarkan pidato persuasif yang disampaikan. Atau bahkan, jangan sampai membuat kebohongan fakta dari apa yang seharusnya. Karena perlu kalian pahami bahwa kebohongan atau kesalahan yang terus berulang akan menjadi suatu kebenaran tersendiri dalam masyarakat umum. Bayangkan, begitu besarnya dosa jika kebohongan itu terus disampaikan kepada orang banyak. Na'udzubillahimindzalik. Etika atau etos. Sampaikanlah bahwa hal yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Segala apa yang ada dalam kita ini tidak semena-mena dapat kita lakukan seenak jidatnya saja. Perlu ada batasan atau aturan dalam melakukan aktivitas apapun. Seperti tidak seharusnya tidur dengan tetap membuka mata, memakan bubur dengan diaduk atau tidak diaduk dan bukan disedot seperti para kaum bubur sedot, dan tidak semestinya makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan tetangga. Oleh karena itu perlu disampaikan dalam pidato persuasif mengenai etika atau norma yang berlaku di masyarakat. Tentunya sampaikanlah dengan ajakan yang halus dan tidak dengan cara memaksa, mengata-ngatai orang lain, ataupun menyalahkan beberapa kelompok orang yang dapat menyebabkan perpecahan di antara sesama. Emosi atau patos. Seorang bijak mengatakan bahwa jika kita mau mengajak atau mengaruhi orang lain, maka sentuhlah hatinya dan bukan jerawat di wajahnya. Emosi atau patos menjadi elemen penting juga dalam menyampaikan pesan pidato persuasif. Bukankah akan merasa lebih nyaman jika kita bisa paling berbicara dari hati ke hati,
dibandingkan dengan saling bermusuhan dan memendam kemarahan yang akan terus membakar diri kita sendiri. Sentuhlah hati audiens dengan kata-kata bijaksana. Sentuhlah hati para pendengar atau pembaca teks pidato dengan pilihan kata yang tepat. Dengan demikian, apa yang akan diajak dan dibujuk bisa tersampaikan dengan jelas dan baik kepada audiensnya dan tidak masuk dari kuping kiri dan keluar dari kuping tetangga. Berpidato tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, namun juga bisa disampaikan oleh para remaja loh. Tidak tanggung-tanggung, di depan Kongres PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Severn Coolidge Suzuki namanya. Dia adalah remaja berumur 12 tahun yang bergerak bersama organisasi anak-anak untuk lingkungan hidup. Bagaimana pidato persuasifnya? Kita saksikan bersama ya. Namun sebelum itu, Pak Dharma tutup dulu video ini dengan mengucapkan rasa syukur karena kalian telah menyaksikan video ini sampai selesai. Terima kasih dan terima kasih banyak. Inilah pidato persuasif dari Severn Coolidge Suzuki. Selamat menyaksikan. Hello, I'm Severn Suzuki speaking for ECHO, the Environmental Children's Organization. We're a group of 12 and 13-year-olds trying to make a difference. Vanessa Setti, Morgan Geisler, Michelle Quigg, and me. We've raised all the money to come here ourselves, to come 5,000 miles to tell you adults you must change your I am here to speak on behalf of the starving children around the world whose cries go unheard. I am here to speak for the countless animals dying across this planet because they have nowhere left to go. I am afraid to go out in the sun now because of the holes in our ozone. I am afraid to breathe the air because I don't know what chemicals are in it. I used to go fishing in Vancouver, my home, with my dad, until just a few years ago we found the fish full of cancers. And now we hear of animals and plants going extinct, every day vanishing forever. In my life, I have dreamt of seeing the great herds of wild animals, jungles and rainforests full of birds and butterflies. But now I wonder if they will even exist for my children to see. Did you have to worry of these things when you were my age? All this is happening before our eyes, and yet we act as if we have all the time we want and all the solutions. I'm only a child, and I don't have all the solutions. I want you to realize, neither do you. You don't know how to fix the holes in our ozone layer. You don't know how to bring the salmon back up in a dead stream. You don't know how to bring back an animal now extinct. And you can't bring back the forest that once grew where there is now a desert. If you don't know how to fix it, please stop breaking it. Here, you may be delegates of your government, business people, organizers, reporters, or politicians, but really, your mothers and fathers, sisters and brothers, aunts and uncles, and all of you are someone's child. I'm only a child, yet I know we are all part of a family, 5 billion strong, in fact 30 million species strong, and borders and governments will never change that. I'm only a child, yet I know we are all in this together and should act as one single world towards one single goal. In my anger, I am not blind, and in my fear, I am not afraid of telling the world how I feel. In my country, we make so much waste. We buy and throw away, and yet northern countries will not share with the needy. Even when we have more than enough, we are afraid to share. We are afraid to let go of some of our wealth. In Canada, we live the privileged life, with plenty of food, water, and shelter. We have watches,
bicycles, computers, and television sets. The list could go on for 2 days. 2 days ago, here in Brazil, we were shocked when we spent time with some children living on the streets. This is what one child told us. "I wish I was rich. And if I were, I would give all the street children food, clothes, medicines, shelter, and love and affection." If a child on the streets who has nothing is willing to share, why are we who have everything still so greedy? I can't stop thinking that these are children my own age, that it makes a tremendous difference where you are born. That I could be one of those children living in the favelas of Rio. I could be a child starving in Somalia, or a victim of war in the Middle East, or a beggar in India. I am only a child, yet I know if all the money spent on war was spent on finding environmental answers, ending poverty, and finding treaties, what a wonderful place this earth would be. At school, even in kindergarten, you teach us how to behave in the world. You teach us not to fight with others, to work things out, to respect others, to clean up our mess, not to hurt other creatures, to share, not be greedy. Then why do you go out, do the things you tell us not to do? Do not forget why you are attending these conferences, who you're doing this for. We are your own children. You are deciding what kind of a world we are growing up in. Parents should be able to comfort their children by saying, "Everything's going to be all right. It's not the end of the world, and we're doing the best we can." But I don't think you can say that to us anymore. Are we even on your list of priorities? My dad always says, "You are what you do, not what you say." Well, what you do makes me cry at night. You grown-ups say you love us, but I challenge you, please, make your actions reflect your words. Thank you.